Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan pembela Gus Yakut Khalil Qaumas sudah mulai bergerak. We stand with Gus Yakut. Sebelum gerakan ini muncul, bila kami baca postingan ya dan framing di media sosial, ini sungguh ngeri ya. Banyak di antara para netizen ini yang terutama yang membenci dai salafi dan dakwah mereka seperti Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala memaksa dan menginginkan agar beliau ini bersalah ya. Padahal KPK sendiri dalam konferensi pers ya yang ini telah memberi pernyataan terkait kasus atau status uang yang telah dikembalikan ke KPK adalah merupakan barang bukti ya, dan bukan merupakan hasil suap atau korupsi. Akan tetapi ya, tetap saja mereka para pembenci ini memaksa agar Ustadz Khalid ini dalam posisi yang salah meski bukti fakta dan data telah diberikan. Dan mereka ini yang memaksa ini adalah rata-rata menggunakan asumsi dan versinya mereka masing-masing. Dan ini sungguh bertentangan dengan versi yang diberikan atau fakta yang telah disampaikan oleh KPK. Subhanallah, subhanallah. Ada sebuah postingan Facebook dari Jonathan Latumahina, flashback ya mengenai siapa Jonathan Latumahina ini. Beliau ini adalah seseorang ayah ya, yang anaknya dulu dipukuli oleh anak seorang pegawai pajak yang terkenal ya, itu adalah yang pamer harta kendaraan mobil Rubicon waktu itu ya. Jadi ini anak Jonathan Latumahina ini dipukuli oleh seorang anak pegawai pajak hingga koma, dan kasus ini menjadi viral ya saat itu. Jonathan Latumahina ini yang notabene adalah juga seorang anggota GP Ansor melakukan pembelaan terhadap Gus Yakut. Tapi sayangnya Jonathan ini membela Gus Yakut sambil menjelekkan orang lain, yaitu tertuju kepada Ustadz Khalid Basalamah. Seharusnya bila kita ingin membela diri kita ya atau membela orang lain, ini tidak patutlah, tidak sepatutnya itu juga menjelek-jelekkan orang lain, apalagi itu sudah merupakan tuduhan. Jonathan Latumahina ini dalam postingannya tersebut mengatakan bahwa Gus Yakut ini tidak bersalah atau belum tentu bersalah, dan juga mengatakan bahwa Ustadz Khalid ini jelas bersalah dan menuduh bahwa Ustadz Khalid ini telah menyuap. Mari kita baca postingannya. Yang terbukti menyuap sudah jelas, tapi yang dituduh disuap masih abu-abu. Lalu kenapa publik diarahkan membenci yang belum terbukti? Nah, bila kita cermati bersama bahwa tulisan ini merupakan juga playing victim ya, yang dilakukan oleh mereka atau mereka yang sejalan dengan mereka, yang sebelumnya bahkan sampai saat ini itu beredar ya. Bila kita lihat bersama di laman-laman media sosial, itu banyak pertebaran bahwa Ustadz Khalid ini juga statusnya masih abu-abu. Lalu mereka diarahkan agar membenci dan menyalahkan Ustadz Khalid ini, yang tentu status yang masih abu-abu itu kini ya sudah menjadi terang benderang, di mana KPK itu telah menyatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini adalah korban dari oknum Kemenak yang saat itu dipimpin oleh Gus Yakut selaku Menteri Agama waktu itu. Tetapi ya tetap saja ya, karena mungkin hatinya sudah tertutupi rasa benci, tetap memaksa agar Ustadz Khalid Basalamah ini bersalah dan menjadi pelaku korupsi. Dan secara logika ini sesuatu yang tak mungkin, karena Ustadz Khalid waktu itu tercatat sebagai jamaah ya. Baik,
Karena ini tulisan Jonathan Latumahina ini cukup panjang, jadi kami bacakan langsung ya ke intinya saja. Yang intinya itu menuduh, yang isinya itu menuduh dengan jelas bahwa Ustadz Khalid itu bersalah. Namun bila ingin membaca lebih lengkap bisa kunjungi akun Facebook beliau yang diposting 4 hari yang lalu atau diposting 8 September pukul 8:27. Posisi saat ini yang terbukti adalah Khalid Basalamah terlibat sebagai pihak yang menyuap. Sementara itu Gus Yakut tidak atau belum terbukti terlibat sebagai pihak yang menerima suap. Bila kita cermati kata-kata Khalid Basalamah terlibat sebagai pihak yang menyuap, ini artinya bahwa Jonathan ini telah menuduh Ustadz Khalid bersalah 100%, ya, yaitu 100% telah melakukan tindakan menyuap. Sedang Gus Yakut belum terbukti terlibat sebagai pihak penerima suap, dan ini adalah bentuk pembelaannya. Tidak hanya dari postingan Jonathan Latumahina ini yang membela Gus Yakut, ada juga dari beberapa yang angkat suara untuk membela Gus Yakut ini, dari Pemuda Aswaja, GP Ansor, dan Banser, juga para petinggi-petinggi NU. Kami ambilkan dari kanal YouTube Heri Pras untuk lebih jelasnya. Mari kita simak bersama videonya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berteriak di media sosial dengan lantangnya, Ustadz Khalid lah yang harus ditangkap. Karena beliau sebagai tokoh yang sangat dibenci dengan dakwah sunnahnya oleh beberapa kalangan. Meskipun mereka ini mayoritas di Indonesia, saya menyebutnya hanya beberapa kalangan saja. Karena mayoritas banyak yang benci kepada Yakut juga. Ya, teriakan-teriakan sumbing ini menyatakan di media sosial bahwa Ustadz Khalid Basalamah salah. Bukan cuma salah, tapi bodoh. Karena bodohnya itu luar biasa Khalid Basalamah ini. Goblok, bego katanya. Logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang itu, terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice, saya bilang kemarin itu ya. Jadi biarkan saja ketika ada orang-orang konyol seperti ini memberikan pembahasan tentang Ustadz Khalid Basalamah akan menjadi tersangka, terlibat, dan lain sebagainya. Saya paham teman-teman, karena memang itu harapan mereka. Karena selama bertahun-tahun ini, bukan cuma bertahun, puluhan tahun, tidak ada satupun kasus yang mencemari dakwah sunnah. Meskipun kita semua tahu di sini, termasuk pembenci dakwah sunnah ini tahu bahwa di tubuh dakwah salafi pun ada berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan faham. Tetapi perbedaan pendapat dan faham itu bukan berbentuk kekuasaan, uang, jabatan, tahta, dan lain sebagainya. No. Tapi perdebatan yang terjadi di antara para salafi adalah perkara ilmu. Perkara ilmu. Tapi bagi mereka yang benci kepada salafi ini, apa yang mereka debatkan? Ya, oknum-oknumnya, apa yang mereka debatkan? Nasab. Saya yang mulia di NU, saya yang mulia di NU, saya yang mendirikan NU, saya membesarkan NU. Oh, mbah-mbah saya yang berjuang di NU. Ormas yang mereka perjuangkan, yang mereka bicarakan, yang mereka rebutkan oknum-oknumnya inilah kekuasaan. Saya yang berkuasa di NU. Kalau salafi apa? Tidak. Mau dibubarkan kajiannya silahkan. Mau difitnah silahkan. Diberhentikan pembangunan masjidnya silahkan. Orang salafi lebih berfokus kepada hukum Allah. Kalau mereka dibubarkan begini, ya Allah, ya sudah, biar masyarakat yang melihat keikhlasan ustadz-ustadz salafi. Oh, tetapi mereka teman-teman, ketika ada kasus korupsi seperti ini, oh banyak pengikut-pengikut mereka yang malah tidak terima ketika junjungannya diperiksa. Contohnya di salah satu berita ini, saya ingin membacakan. Dari Gelora News. Pemuda Aswaja, orang yang memfitnah Gus Yakut korupsi haji, dosa besar dan masuk neraka. Tuh, gampang kan mereka meneraka-nerakakan? Gampang mereka akan menyatakan dosa-dosa. Hanya perkara menduga Yakut ini melakukan tindakan pidana korupsi. Oh, gampang mereka. Tetapi ketika Ustadz Khalid masuk, diseret namanya untuk mencuatkan berita ini, langsung mereka teriak, tangkap Ustadz Khalid, tangkap, adili, sita semua hartanya. Sumbing bener mulutnya orang yang ngomong-ngomong seperti itu. Ada lagi yang lebih kacau teman-teman.
Biar kalian tahu. Nih, perhatikan. Dari Banser sekarang, Banser NU. Beliau adalah kebanggaan kami. Imam Nahrawi adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, sangat Pancasila dan cinta NKRI. Sejarah akan mencatat anggota Banser menjadi seorang menteri. Sekarang beliau terkena sedikit musibah. Bagi mereka yang radikal, korupsi adalah perbuatan terlarang. Tapi bagi kami, katanya, ini Banser NU ya teman-teman. Tapi bagi kami yang cinta toleransi, korupsi adalah perbedaan dalam mencari rezeki. Pantun, sudah jadi pantun. Korupsi, saya ulang lagi ya, korupsi adalah perbedaan dalam mencari rezeki. Semoga Imam Nahrawi sehat selalu. Konyol. Innalillah, ya Allah. Ini jejak digital yang sangat-sangat memilukan ketika di antara mereka ada yang tersandung kasus hina seperti ini. Perbedaan mencari rezeki katanya. Ya Allah, ya Allah. Dan ketika nama Ustadz Khalid Basalamah disangkut pautkan dengan kasus korupsi, beredar foto-foto Ustadz Khalid Basalamah pakai baju orange, pegang uang, pakai baju hitam, pegang uang. Ya Allah, untuk mencari klik dari penonton, kenapa harus seperti itu? Ya, apa gak mikir bagaimana permintaan maaf kalian kepada Ustadz Khalid kelak? Sedangkan Ustadz Khalid sendiri, menurut KPK, perhatikan teman-teman, menurut KPK, harusnya Kemenak jadi kementerian paling amanah. KPK ungkap oknum Kemenak peras Ustadz Khalid Basalamah 39,9 juta per jemaah haji. Korup. Ya Allah. Ya, pernyataan yang paling tegas dari KPK, uang yang disita dari Ustadz Khalid Basalamah bukan suap, tapi pemerasan. Bagaimana orang yang diperas, orang yang dizolimi, orang yang ditipu akan menjadi tersangka, lalu dibodoh-bodohkan sama orang ini? Kalian itu bodohnya sangat nampak jika sedemikian rupa cara kalian menanggapi suatu fenomena. Oh, Harry Plus membela Ustadz Khalid Basalamah mati-matian. Bukan mati-matian, hidup-hidupan saya. Yang namanya orang benar ya harus dibela. Kecuali Ustadz Khalid Basalamah terbukti salah, terbukti menyuap misalkan, terbukti main dalam, terbukti merequest sekian kuota untuk dikhususkan. Dengan cara apa? Main kotor. Tidak akan saya bela. Tapi KPK di sini sudah angkat suara kalau Ustadz Khalid Basalamah tidak pernah menyuap, tidak pernah main kotor. Beliau orang yang jujur dan membeli kuota haji tersebut karena dibujuk rayu serta diperas setelah itu. Malu kalian? Malu kalian? Ya Allah.